Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawati وقدر الأرزاق والأقوات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي وصل من نوره وجود الكائنات وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu merindukan perjumpaan dan merasakan kelezatan di setiap perjumpaan dengannya. Ciri-ciri seorang hamba sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merasakan kebahagiaan di saat berjumpa dengannya. Maka siapapun yang merindukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu ciri-ciri dia sudah mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang-orang yang dicintai Allah itu merindukan salat. Ketika sholat maghrib telah dia tunaikan, dia sudah rindu dengan sholat isya. Seakan dia tidak mau terpisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia merasakan seolah-olah ingin terus sholat dari maghrib sampai isya tanpa jeda. Bahkan setelah salat isya pun ia sudah merindukan salat fajar. Karena itu ia tidak akan menyia-nyiakan salat malam, karena udah gak tahan menanti salat subuh. Begitupun salat subuh dia tunaikan, sudah rindu dengan salat duhur, maka dia bahagia dengan adanya salat duha. Karena dengan sholat duha seakan-akan duhur datang lebih cepat dari waktunya. Begitulah hamba-hamba Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, selalu terus menerus rindu dan merindukan berjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebaliknya kita-kita yang orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah selalu merasa berat menunaikan kewajiban. Setelah selesai salat maghrib dia merasa tenang, plong, karena kewajibannya sudah ditunaikan. Tahu-tahu datang salat isya, isya lagi, subuh lagi. Itu Pak. Jadi seakan dia tidak merindukan waktu salat. Waktu sholat dianggapnya beban. Waktu perjumpaan dengan Allah dianggapnya mengganggu rutinitas. Coba bayangin, Allah yang siang dan malam mengurus dia, menjaga dia, memberikan segala fasilitas yang dia butuhkan, tapi perjumpaan dengannya dianggap mengganggu rutinitas. Nauzubillahi min dzalik. Maka berbahagialah hamba-hamba Allah, jamaah kita di sini. Saya yakin dan percaya semuanya pasti termasuk orang-orang yang selalu merindukan salat-salatnya, perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekasih Allah adalah bahagianya berada di atas sajadah.
bukan berada di atas mobil mewah, bukan berada di atas gedung yang megah, bukan berada di atas panggung yang megah di hadapan jutaan orang disaksikan, diliput oleh media televisi dari seluruh dunia. Bukan itu yang membuat dia bahagia dan bangga, tapi kekasih Allah adalah kebanggaannya ketika berada di atas sajadahnya. Itulah kebahagiaannya. Bahkan sajadahnya adalah surganya. Ia merasa seakan berada di taman surga ketika berada di atas sajadahnya, apalagi di saat dia tersungkur sujud, apalagi di keheningan malam sendirian. Tidak terasa air matanya menetes, merasakan penyesalan. Ya Allah, kenapa selama ini aku lalai darimu? Siang malam aku kesana kemari, umur ini nyaris habis untuk mencari kebahagiaan. Ternyata bahagiaan yang puncak ada di sini. Aku pergi ke ujung dunia, nyebrang pulau, bahkan nyebrang negeri, mencari bahagia. Ternyata kebahagiaan ada di atas sajadah ini. Dia istighfar, gak terasa sujudnya setengah jam, bahkan berjam. Begitulah hadirin kekasih Allah, ia akan selalu bahagia bersamanya. Dan itu yang kita cari selama ini. Karena itu penting kita sedikit demi sedikit mendalami siapa diri kita ini, apa-apa yang selama ini menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita kembali ke sini ya, lanjutkan kajian di halaman 25 ya, yang terjemahan bahasa Indonesianya di bab 5. Kita kemarin sudah baca beberapa ya dari bab 5 ini. Jadi yang bahasa Arabnya mungkin halaman 15 kali atau 12 kurang ini. Al-babul khamisu fi ghalabatin nafsi wa adawati syaitan. Bagaimana mengalahkan nafsu kita dan memusuhi syaitan. Maksudnya bagaimana cara kita bisa selamat dari tipu daya syaitan. Karena tipu daya syaitan itu sangat licik, sangat halus, nyaris tidak terasa. Begitupun bisikan nafsu. Apalagi kalau nafsu dan syaitan berkoalisi, wah ya, tambah repot. Nafsu saja belum tentu kita bisa mengendalikannya. Syaitan pun belum tentu kita bisa selamat dari bisikannya, tipuannya. Apalagi kalau keduanya bersamaan. Makanya penting kita ngaji ini ya. Halaman 25 paragraf kedua ya. Kemarin kita sampai di riwayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan surah Al-Fatihah untuk Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa nawwara dariha wa nafa'ana wa fadha alaina min barakatih wa ulumih. Juga para ulama, guru-guru kita yang pernah mengajari kita, yang pernah membimbing kita, semua para ulama yang menulis, membimbing umat, khususnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabatnya. Ilaihim jami'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hikayatun, ada riwayat ya,
hikayat maksudnya asar, riwayat. Qala Ibrahimu al-Khawwas. Ulama ini ulama yang sangat terkenal ya, masyhur, Ibrahim al-Khawwas. Kata Ibrahim al-Khawwas, ini masih terkait keinginan atau nafsu kita. Ibrahim al-Khawwas berkata, kuntu fi Jabalil Lakam. Dulu beliau bercerita ya, pernah suatu ketika aku jalan-jalan di pegunungan Lakam. Ini nama gunung di Arab sana. Gunung ya, kalau di sini apa gunung? Gunung dekat sini apa? Gunung apa? Gunung Salak ya, sana Gunung Lakam ya. Gede banget ya salaknya, sampai segede gunung ya. Beliau jalan-jalan di pegunungan Lakam ya. Faraitu ar-rummanan. Tiba-tiba aku melihat sebuah delima gitu ya. Rumman itu buah delima ya, namanya jalan-jalan di kebun kan ada delima, ada buahnya gitu. Nah, beliau melihat buah delima Pak, tiba-tiba kepengen gitu. Apa bahasanya kalau tiba-tiba kepengen itu? Kayak orang ngidam itu, kalau ngidam kepengen, bahasanya apa? Kepengen? Enggak ada bahasanya itu. Jadi misalnya kita tiba-tiba kepengen mangga gitu. Apa ya bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Makassarnya itu ada itu. Jadi tiba-tiba ingin gitu. Saya kok kepengen makan soto gitu. Jadi rasa ingin yang timbul tiba-tiba. Jadi tiba-tiba ngelihat delima, ingin sekali menikmati buah delima itu. Nah, fasyahaituhu, aku ingin sekali mengambilnya dan memakannya. Fa akhadtu minhu wahidatan, maka aku memetik satu biji, satu buah gitu delima karena kepengen banget. Fasyaqaqtuha, lalu aku belah buah delima. Ya namanya mau makan delima kan dipetik terus dibuka gitu, dibelah. Fawajadtuha hamidatan, ternyata setelah aku coba, waduh kecut, asam ya. Ternyata asam, nggak manis gitu, ternyata buah delimanya itu. Jadi itu, ya kita kan sering ketipu gitu, melihat apa kulitnya, aduh kayaknya manis ini. Buah mangga kan sering gitu ya, mangga udah warnanya, waduh kayaknya manis. Ternyata setelah dicoba asam, nggak manis. Lalu wataraktur rumman, maka aku buang dan aku tinggalkan delima itu, nggak jadi saya makan. Jadi saya petik, belah, saya cobain, ternyata asam rasanya, nggak manis, aku lempar, aku tinggalkan. Nah, faraitu rajulan matruhan, lalu aku tiba-tiba melihat ada seseorang, qad ijtama'at alaihi zanabiru, orang yang terbuang lagi itu. Ada orang tergeletak di tengah hutan itu, di gunung itu, yang sudah dikerumuni az-zanabir, lebah lah, sejenis lebah atau lalat atau tawon gitu. Punya orang Pak, orang masih hidup, tapi masih hidup, entah nggak pernah mandi atau gimana, pokoknya orang itu udah dikerumunin tawon atau lalat gitu. Menjijikkan orang itu. Beliau lihat orang itu, faqultu assalamu alayka, lalu aku memberi salam kepada orang itu, assalamu alayka, keselamatan untukmu gitu ya, memberi salam. Kata Ibrahim al-Khawwas, faqala li, tiba-tiba orang itu menjawab, wa alaikas salam ya Ibrahim, salam sejahtera untukmu wahai Ibrahim. Wah, kaget, loh kok dia tahu saya gitu. Saya belum perkenalkan diri, orang ini udah tahu nama saya. Waalaikumsalam, waalaikumsalam ya Ibrahim. Fakultu min aina araftani,
Lalu aku tanya, kenapa sampean bisa mengenal saya? Dari mana Anda mengenal saya? Faqala, ini jawabannya Pak. Ini jawaban wali nih. Jadi kalau ada orang Pak, ini sering nih cerita-cerita begini nih banyak. Kitab-kitab itu banyak sekali. Bertanya kayak Uwais Al-Qarani, itu Uwais tabi'in yang sebetulnya sahabat ya, setengah sahabat. Uwais Al-Qaran itu beliau hidup pada masa Nabi tapi belum sempat bertemu dengan Nabi, lalu Nabi wafat. Makanya sebagian ulama mengatakan Uwais Al-Qarni itu bukan sahabat tapi tabi'in, muridnya sahabat. Sezaman dengan Nabi tapi nggak sempat bertemu. Nah, Uwais Al-Qarni ini sering Pak ketemu orang lalu dia tahu namanya. Nah, orang itu heran, kenapa engkau mengenal aku? Jawabannya ini sama jawabannya di sini. Dikata orang ini, jadi kata Ibrahim, kenapa engkau mengenal saya? Faqala, lalu dia menjawab, man arafallaha la yakhfa alaihi syai'. Siapa yang mengenal Allah, enggak ada yang dia tidak kenal. Siapa yang mengenal Allah, enggak ada yang lain yang dia tidak kenal. Wah, ini beda loh kelasnya ini Pak. Ternyata ini yang menjijikkan orang ini bukan orang sembarang. Nggak ada yang tersembunyi. Jadi jawabannya, siapa yang mengenal Allah, baginya nggak ada yang tersembunyi. Dia bisa tahu apa yang orang lain tidak tahu. Digampang mengenal Anda. Fakultu, lalu aku berkata kepada orang ini, kata Ibrahim Al-Khawas, aralaka ma'allahi halan. Aku lihat engkau ini punya kedudukan di mata Allah. Kamu ini kayaknya orang yang mulia di sisi Allah gitu. Engkau bisa mengenal saya dan engkau mengatakan siapa yang mengenal Allah maka tidak ada yang dia tidak kenal. Berarti Anda ini orang yang mulia di mata Allah. Fahalla sa'altahu an yunjiyaka min hadhihi zanabir. Kenapa engkau enggak berdoa, enggak minta kepada Allah supaya Allah menjagamu dari lebah-lebah, lalat-lalat ini? Kamu kan kayaknya kalau minta pasti diijabah. Anda ini pasti wali. Kok enggak minta sama Allah? Minta aja sama Allah supaya Allah mengusir lebah-lebah ini, tawon-tawon ini, lalat-lalat ini yang mengganggu ini. Gitu. Ya kan dikerumunin tawon-tawon gitu. Sementara dia orang mulia, kenapa nggak minta sama Allah, ya kan? Minta aja sama Allah supaya dijaga gitu. Itu kata Ibrahim Al-Khawas. Lalu dibalikin Pak. Lalu dia berkata, faqala, lalu dia menjawab, wa inni aralaka ma'allahi halan. Aku juga merasa engkau wahai Ibrahim punya kedudukan di mata Allah. Fahalla sa'altahu an yunjiyaka min syahwatir rumman. Kenapa engkau tidak minta sama Allah supaya Allah menjagamu dari nafsu terhadap delima yang tadi? Kamu tadi kan kepengen makan delima. Masih ingat gak tadi? Makan delima kan kepengen banget gitu. Itu kan kata beliau, kata orang ini, itu nafsu. Kenapa engkau enggak minta sama Allah supaya Allah menghilangkan nafsu itu darimu? Kalau engkau meminta saya supaya dibebaskan dari tawon ini, kenapa engkau enggak minta sama Allah juga supaya dibebaskan dari nafsu? Nafsu kepengen makan itu. Padahal cuma makan delima loh. Gimana kalau makan yang mahal-mahal itu? Padahal delima gratis Pak. Nggak bisa ngebayangin kalau sekarang ya para ulama hidup terus ada orang jalan tiba-tiba ngelihat warung yang mewah itu, wow itu, kayaknya ini warung terkenal, tiba-tiba kepengen makan. Itu apa itu? Itu lapar apa nafsu itu? Ini delima. Jadi kata orang ini, kamu juga punya bahaya, yaitu nafsumu kepengen makan delima tadi. Kenapa nggak minta sama Allah supaya dibebaskan dari nafsu itu? Ini penjelasannya ini Pak.
Kenapa beliau bilang begitu? Fa innar rumana. Nah, ini logika yang luar biasa. Kata beliau, orang ini, fa innar rumana yajidul insanu alamahu fil akhirah. Kata beliau, delima itu atau kepengen makan delima, nafsu untuk ingin makan delima, itu bahayanya nafsu itu akan dirasakan manusia di akhirat. Oke? Bahaya nafsumu itu akan kamu rasakan di akhirat. Walal uzzanabiri yajidu alamahu fid dunya. Sementara sengatan tawon ini hanya dirasakan di dunia. Ini maksudnya apa? Kalau saya dikerumunin tawon gini, ini kalau aku digigit, disengat, ini aku rasakan di dunia doang. Tapi nafsumu kepengen makan buah delima, itu nafsu yang akan menghancurkanmu nanti di akhirat. Jadi besar mana bahayanya? Nafsu kepengen makan delima atau tawon? Jadi kalau Anda meminta saya supaya minta Allah dijaga sama tawon, kamu justru harus minta kepada Allah supaya dijaga dari nafsumu. Kalau aku disengat tawon, ini hanya di dunia saya rasakan. Loh, kalau kamu tergelincir nafsu, di akhirat kamu celaka. Itu lebih besar bahayanya. Wah, ini saya nggak tahu ya kenapa kita ngaji begini ya, tingkat tinggi ini, Pak. Enggak apa-apa lah ya, udah Pak, nikmatin aja. Kalau bisa mengamalin alhamdulillah gitu. Mungkin ya bisa, Pak. Enggak makan delima kan gampang. Sekarang bukan delima lagi, sekarang ya apa itu yang Shopee itu, GoFood itu. Makanan-makanan yang sebetulnya ya gizinya biasa-biasa aja ya. Gizinya ya biasa aja. Ya ngenyangin juga. Ya sama dengan makanannya. Ya bedanya ya karena kelihatan mewah aja, harga gitu. Kenapa sih, Pak? Biasanya itu kepengen makan yang mahal-mahal. Apa yang membuat kita terkadang beli yang mahal? Padahal yang murah banyak. Di warteg kan bisa kenyang itu. Padang. Bapak lebih senang makan di restoran mewah itu kenapa? Ya na'udzubillah lah ya. Ya mudah-mudahan niatnya mencari gizi, makanan yang bagus, sehat lah. Tapi hati-hati. Ini delima aja ini masalah. Makan sebiji delima ini masalah. Nah, jadi kata beliau itu, ini hanya di dunia ini kalau tawon menggigit saya, menyengat saya. Kalau nafsumu kepengen delima itu hati-hati, itu bisa mencelakakan kamu di akhirat itu. Walal uzzanabiri 'alan nufus walal usyahawati 'alal qulub. Sengatan tawon itu hanya buat badan, bagi diri, sedangkan sengatan syahwat itu nembus ke dalam kolbu. Famadaitu wa taraktuhu, kata Ibrahim, lalu aku pergi dan meninggalkan orang itu. Nggak tahu ya orang itu siapa ya, tapi ini pelajarannya ya tentang bahaya nafsu. Nah, kita lanjutkan. Asyahwatu tusayyirul muluka abidan. Wah, ini lebih jelek lagi nih ya. Asyahwatu, dorongan syahwat, keinginan syahwat duniawi itu tusayyirul muluka abidan, membuat raja menjadi hamba. Jadi gara-gara syahwat seorang raja bisa menjadi hamba. Wabis sabri
yasirul abdu mulukan atau yusayyirul abda mulukan, dan dengan sabar seorang hamba bisa menjadi raja. Jadi gini, syahwat mak bisa membuat raja menjadi hamba, dan sabar bisa membuat hamba menjadi raja. Kenapa? Ala tara ila qissati Yusuf, tidakkah engkau memperhatikan kisah Nabi Yusuf alaihi salam wa Sulaikha dan Sulaikha, faqad sara Yusuf sultana Misra bisabrihi. Nabi Yusuf menjadi seorang sultan, raja, bisabrihi, karena kesabarannya tadi. Nabi Yusuf digoda tapi dia bersabar menahan nafsunya, maka yang awalnya beliau dianggap budak menjadi raja. Perhatikan tuh, Nabi Yusuf karena sabar menahan syahwatnya, nafsunya, jadi budak, jadi raja. Budak menjadi raja. Wasarat Sulaikha dzalilatan haqiratan faqiratan ajuzan umya'an li ajli syahwatiha. Dan Sulaikha yang awalnya permaisuri menjadi hina, menjadi rendah, menjadi fakir, menjadi lemah, umyan, menjadi buta, li ajli syahwatiha, gara-gara syahwatnya. Fa inna Sulaikha lam tasbir, karena Sulaikha enggak sabar an mahabbati Yusuf, enggak sabaran menahan cintanya terhadap Nabi Yusuf. Ini kan kontras banget. Nah, ini memang terjadi ikhtilaf ya, apakah memang namanya Sulaikha atau bukan. Tapi memang kebanyakan kitab itu disebut Sulaikha. Tapi kalau di Quran enggak disebutin namanya istri raja itu. Jadi istri, ya ingatkan kisahnya Nabi Yusuf. Oh, masa kisah Nabi Yusuf nggak tahu, ini kebangetan lah. Ini kisah asmaranya Pak, Nabi Yusuf dengan Sulaikha itu dalam Quran itu lengkap. Jadi Nabi Yusuf awalnya budak menjadi raja gara-gara sabar menahan syahwatnya, keinginannya. Sementara permaisuri raja dari permaisuri menjadi hina gara-gara nggak sabar menahan syahwatnya. Ya gitu aja. Ya Allah, ya Rahman. Kita tambahkan sedikit. Haka Abul Hasan Ar-Razi, Asy-Syaikh Al-Imam Abul Hasan Ar-Razi meriwayatkan, annahu ra'a walidahu fi manamihi ba'da mautihi bisanataini. Abul Hasan Ar-Razi suatu ketika mimpi, dan beliau dalam mimpinya melihat bapaknya setelah bapaknya meninggal 2 tahun. Wa alaihi thiyabun minal kitran, dan dalam mimpinya itu beliau melihat bapaknya memakai pakaian kitran. Kitran itu ya pakaian yang hina lah, pakaian yang ya pakaian neraka, pakaian hina. Kaget dia melihat bapaknya, padahal bapaknya orang yang soleh kelihatannya. Faqala lahu, lalu dia bertanya kepada bapaknya, ya abi, mali ara alaika hayata ahlin nar, kenapa engkau seperti penghuni neraka? Kelihatannya engkau memakai atau keadaannya seperti keadaan ahli neraka. Faqala, lalu bapaknya menjawab, nah ini jawaban bapaknya ini, ya waladi, wahai anakku, jadzabatni nafsi ilan nar, aku dikalahkan oleh nafsuku sehingga aku terlempar ke dalam neraka. Fahdhar, maka hati-hatilah wahai anakku, ya waladi, hati-hatilah min khadi'ati nafsika, dari tipuan hawa nafsumu. Nah, ini ya Pak, hati-hatilah. Hawa nafsu itu sangat halus ya, dan kadang-kadang nggak terasa. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah membimbing kita semuanya
sehingga kita bisa memproteksi sekecil apapun bisikan-bisikan syahwat itu. Ini terakhir ada syair ya. Indib tulitu bi arba'i ma sallatu illa li shiddati shikwati wa ina'i iblisu wad dunya wal hawa kaifal khalasu wa kulluhum a'da'i wa aral hawa tad'u ilaihi khawatiri fi zulmati syahawati wal ara. Ini kalau kita baca terjemahannya, sungguh aku diberi cobaan dengan 4 hal. Keempatnya itu tidak bisa menguasaiku kecuali jika aku malang dan payah. 4 cobaan itu yaitu iblis, dunia, nafsu, dan syahwat. Bagaimana menghindarinya sedangkan mereka semua adalah musuhku? Aku melihat suara hatiku mengajak kepada hawa nafsu di dalam kegelapan syahwat dan di dalam kegelapan akal. Memang nafsu ini berat dan dia bersama dengan kita, ada di dalam diri kita. Maka satu-satunya jalan untuk bisa mengendalikannya adalah meminta kepada penciptanya. Siapa pencipta nafsu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengenali gerak-geriknya, sifat-sifatnya, dan ciri-cirinya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموفق إلى أقوام الطريق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.